Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Maidiana dengan NIM akhir 167. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah emosi pada remaja meliputi kecemasan dan self-harm. Nah, yang pertama ini ada apa itu emosi? Emosi merupakan perasaan intens sebagai bentuk reaksi atas suatu kejadian. Emosi pada remaja cenderung bergejolak dan masih labil. Ketika menghadapi permasalahan, emosi remaja cenderung berlebihan dan belum stabil karena masih dalam tahap perkembangan. Nah, emosi manusia dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menimbulkan perasaan menyenangkan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis, di antaranya bahagia, cinta, dan bangga. Kemudian, emosi negatif adalah perasaan tidak menyenangkan sebagai respon terhadap ancaman atau masalah, di antaranya marah, sedih, takut, dan juga kecewa. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu gangguan kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh perasaan takut dan khawatir yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama atau singkat, dan merupakan respon atau reaksi yang normal yang sering terjadi pada remaja. Berikut ada gejala dan faktor penyebab kecemasan. Yang pertama itu ada gejala kecemasan, yaitu kesulitan tidur, sering merasa khawatir atau gelisah tanpa alasan yang jelas, sulit berkonsentrasi, kesulitan berinteraksi dengan banyak orang, terutama di depan umum, perubahan pola makan, dan menarik diri dari lingkungan sosial, keluarga, dan pertemanan. Kemudian ada faktor penyebab kecemasan. Yang pertama ada perubahan fisik dan hormonal, yang kedua ada pengalaman traumatis, yang ketiga adalah masalah keluarga, yang keempat ada lingkungan sosial, yang kelima ada tekanan akademik, dan yang terakhir ada hubungan interpersonal yang rumit. Nah, dampak kecemasan sendiri yaitu menurunnya prestasi akademik, menarik diri dari lingkungan sosial, hubungan keluarga yang buruk, meningkatkan risiko gangguan depresi, dan mengganggu kualitas hidup. Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi kecemasan. Yang pertama ada perubahan gaya hidup. Bisa dilakukan dengan cara olahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan relaksasi seperti napas dalam dan meditasi. Kemudian yang kedua ada terapi psikologis. Bisa dilakukan dengan terapi perilaku kognitif atau CBT untuk mengubah pola pikir negatif. Kemudian yang ketiga ada medis. Kita bisa konsultasi ke psikiater atau psikolog untuk kemungkinan pengobatan, seperti antidepresan atau anti cemas. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai apa itu self-harm. Self-harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan secara sengaja dengan atau tanpa niat untuk bunuh diri. Dilakukan sebagai cara mengatasi tekanan emosional, stres, atau rasa sakit psikologis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk self-harm. Yang pertama ada bentuk fisik berupa menyayat atau mengiris kulit dengan benda tajam, menggaruk atau mencakar hingga berdarah, membenturkan kepala, memukul diri sendiri, menarik rambut dengan kuat, meminum obat secara berlebihan sehingga overdosis. Yang kedua ada bentuk psikologis berupa menangis secara berlebihan tanpa alasan yang jelas, menyalahkan diri sendiri, merasa hampa, dan menyiksa diri dengan pikiran negatif. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab self-harm. Yang pertama itu ada faktor dari keluarga, yaitu kurangnya kehangatan dan keharmonisan keluarga, kurangnya komunikasi dengan orang tua, dan trauma masa kecil. Kemudian yang kedua itu ada faktor sosial, yaitu ada bullying, masalah pertemanan atau percintaan, dan ingin mendapat perhatian. Kemudian yang ketiga itu ada faktor psikologis, yaitu ada depresi, kecemasan, kesulitan mengontrol emosi negatif, self-derogation atau meremehkan diri sendiri, serta perasaan hampa. Nah, kemudian yang terakhir ada cara mengatasi self-harm. Bagi individu atau remaja yang melakukan, bisa mengatasinya dengan cara meningkatkan self-love, belajar regulasi emosi, mengalihkan ke aktivitas positif, dan konsultasi ke psikolog bila berlanjut. Bagi keluarga bisa membantu dengan cara menciptakan komunikasi terbuka, menciptakan hubungan yang harmonis dan hangat, serta memberikan perhatian dan dukungan emosional. Kemudian yang terakhir ada pendekatan profesional bisa melalui konseling atau psikoterapi, intervensi psikologis untuk memperbaiki coping stres dan regulasi emosi.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.